Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ahmadiyah dengan NIM 210701552 dari kelas L dan merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu eh, mata kuliah Psikologi Keluarga dalam hal ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Daud MSI dan Ibu Novita Maulidia Jalal SPC MPC Psikolog. Eh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai isu dalam psikologi keluarga. Dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mungkin langsung saja. uh, konflik eh, konflik yang terjadi antara keluarga selalu ada di tempat kehidupan bersama. Nah, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun, konflik tidak dapat dihindari. Kenapa? Karena jika dalam keluarga terdapat dua orang eh, atau dua kelompok yang semuanya dapat mengambil keputusan bersama biasanya mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Nah, sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat dua pribadi yang unik dengan membawa prinsip dan sistem keyakinan masing-masing berdasarkan latar belakang ras, budaya, bahasa, serta berbagai pengalaman yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang ada tersebut harus disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga secara bersama-sama. Oke, tidak sedikit sebenarnya konflik yang terjadi dalam rumah tangga berbentuk pada pertikaian dan perceraian. Padahal biasanya di awal pernikahan pasangan sudah berjanji atau mengikat janji untuk selalu hidup bersama, baik dalam kondisi suka maupun duka. Akan tetapi setelah berkeluarga, kenyataannya ternyata berbeda. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri memiliki kualitas komunikasi dan interaksi perkawinan yang kurang baik. Bahkan dalam suatu perkawinan terdapat terkadang apa yang diharapkan itu uh, atau apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataan setelah individu tersebut menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Nah, di dalam perkawinan biasanya menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru, baik dari suami maupun si istri. Nah, ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan, dan bahkan berakhir dengan perceraian. Nah, eh, kita masuk pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Inu Wicaksono pada tahun 2008 dapat diartikan sebagai perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis, emosional yang mengakibatkan kesakitan dan distres atau penderitaan subjektif yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga antara pasangan suami istri atau terhadap anak atau anggota keluarga lain atau terhadap orang yang tinggal serumah, misal pembantu rumah tangga. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia dan terjadi di semua negara. Nah, bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik itu di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umum korbannya itu adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Nah, bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Kemudian kita masuk ke data
kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekam 2.709.760 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2013. Lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 216.156 kasus. Nah, jumlah itu merupakan laporan yang masuk ke Komisi Nasional. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM, dalam hal ini Mitra Perempuan pada tahun 2004 menyebutkan bahwa jumlah kasus KDRT yang dicatat oleh lembaga tersebut telah mencapai angka 14.802 kasus, sedangkan pada tahun 2005 jumlah itu meningkat menjadi 24% atau mencapai 21.207 kasus. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari website Antara News, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia rata-rata terjadi sebanyak 311 kasus setiap harinya. Kemudian berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Nah, jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik sekitar 3.404 kasus dari tahun sebelumnya. Selain itu, terungkap pula data bahwa lembaga keluarga tidak selalu menjadi tempat yang baik bagi perkembangan anak. Kita lihat tadi beberapa data mengenai KDRT yang terjadi begitu banyak, padahal KDRT ini sudah ada landasan atau dasar hukumnya. Nah, di sini terdapat pasal 28G ayat 1. Nah, pasal ini berkaitan dengan jaminan hukum terhadap korban kekerasan. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian KDRT juga ditetapkan dalam Undang-Undang PK KDRT, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, memang perempuan lebih diutamakan dalam penanganan KDRT, tapi bukan berarti korban KDRT itu hanya perempuan, karena hal ini sebenarnya korban KDRT itu didominasi oleh perempuan dan anak. Kemudian penyebab atau teori penyebab KDRT. Nah, teori penyebab KDRT ada 3, teori biologis, teori kontrol, dan teori frustasi agresi. Teori biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Kemudian menurut Konrad Lozer, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Nah, beberapa ahli biologi juga berpendapat bahwa pria itu memiliki hormon yang menyebabkan perilaku agresifnya lebih dominan daripada perempuan. Nah, teori ini menjelaskan
teori inilah yang menjelaskan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak mudah terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Nah, disebutkan juga bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, teori frustasi agresi. Nah, teori frustasi agresi ini memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustasi. Orang yang frustasi akan melakukan agresi atau kekerasan kepada sumber frustasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasannya. Misal, seorang suami yang kekurangan penghasilan atau kurangnya finansial dalam keluarganya dan memiliki harga diri yang cukup rendah. Nah, memanifestasikan rasa frustasinya itu ya kepada istri dan anaknya atau kepada lingkungannya. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk KDRT. Oke, bentuk-bentuk KDRT. Nah, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak dalam rumah tangga itu ada 4. Yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikologis, emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nah, yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup misal tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, penyiksaan, pencekikan, dilempar benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, misalkan pisau, gunting, dan benda tajam lainnya. Kemudian, dalam konteks kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa misal penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap misalkan terhadap pembantu perempuan oleh majikannya ataupun perusakan alat kelamin atau genital mutilation yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu. Kemudian yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Nah, kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar. Mengisolir itu misal istrinya dilarang keluar-keluar dari rumah contohnya, terus mengancam atau menakut-nakuti secara sebagai sarana memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksualnya sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kemudian yang keempat, kekerasan ekonomi. Nah, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan ekonomi ini adalah tidak memberikan nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Padahal kekerasan ekonomi ini juga sebenarnya sudah
banyak dijelaskan juga oleh pakar-pakar agama, termasuk dalam hukum Islam, sebagaimana bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu finansial maupun batin. Gitu. Kemudian kita masuk pada dampak kekerasan bagi korban dan anak. Yang pertama, kita bahas dampaknya bagi korban. Ada rasa sakit karena luka pada tubuh, masalah ginekologis, kemampuan berpikir menurun, stres dan depresi, dan rasa trauma. Nah, rasa sakit karena luka pada tubuh ini bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya, mungkin si korban dipukul atau ditampar, dijambak, atau bahkan dilempari dengan benda-benda keras atau benda tajam. Nah, luka ini dapat dilihat secara kasat mata. Sayangnya dan dampak ini biasanya yang merasakan korban yang merasakan biasanya tidak banyak yang mau pergi untuk mendapatkan perawatan karena takut mendapat pertanyaan mengapa mereka mendapatkan luka tersebut, atau banyak dari korban yang takut karena ini merupakan sebuah aib dalam keluarga gitu. Padahal sebenarnya jika seorang korban sudah mendapatkan luka pada tubuh dan itu luka yang lumayan serius dan perlu untuk mendapatkan perawatan, seharusnya seorang korban ini tidak harus merasa takut gitu, karena biarpun itu merupakan aib keluarga, tapi aib tersebut saya rasa memang harus dipublikasikan agar para pelaku tidak menguranginya lagi. Maksudnya tidak melakukan perbuatan tersebut gitu, atau memberikan efek jerah. Kemudian masalah ginekologis. Masalah ginekologis ini merupakan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, terutama yang berkaitan pada organ reproduksi, seperti kehamilan, kesuburan, serta masalah menstruasi dan menopause. Nah, pada penelitian Hazemore dan Fobia pada tahun 1995 juga mengungkapkan bahwa tindak kekerasan pada istri oleh suami menyebabkan tingkat masalah ginekologis yang lebih berat dibanding pasangan yang hidup secara normal. Kemudian kemampuan berpikir menurun. Tindak kekerasan pada istri juga dapat berdampak pada cara berpikirnya. Nah, masalah yang ia alami seringkali dipendam sendiri sehingga terus-menerus berada dalam kepala korban atau selalu dipikirkan oleh korban, sehingga korban ini kesulitan untuk berpikir secara jernih dan tidak mampu berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dilakukan. Kondisi ini juga bisa memicu terjadinya masalah hidup lainnya. Kemudian stres dan depresi. Seorang istri yang menjadi korban KDRT sangat rentan mengalami stres. Pada dasarnya, stres merupakan respon seseorang yang muncul karena peristiwa yang dialaminya. Namun, stres yang menyebabkan munculnya pengaruh negatif harus dapat diatasi agar tidak memicu datangnya gangguan lain yang lebih buruk. Apabila kondisi ini dirasakan terus-menerus dalam waktu yang lama, korban bisa saja menjadi depresi dan kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu. Dan jika masih belum ada intervensi dalam upaya mengatasi stres tadi dan depresi, keinginan untuk mengakhiri hidupnya bisa saja terjadi. Kemudian rasa trauma. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi faktor yang menyebabkan trauma pada korban. Rasa trauma ini muncul karena peristiwa yang tidak menyenangkan dan sangat mengganggu pikirannya. Contohnya gangguan rasa trauma ini misal PTSD atau post traumatic stress disorder. Nah, biasanya ini gangguannya muncul setelah seseorang mengalami peristiwa menyakitkan. Kemudian dampak bagi anak.
Nah, dampak bagi anak ada kesehatan fisik, kesehatan mental, memiliki trauma masa kecil, gangguan perkembangan otak, kesulitan bersosialisasi, dan masalah perilaku. KDRT dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, baik itu secara fisik maupun psikis, bahkan bisa terjadi sebuah komplikasi seumur hidup terhadap kesehatan mental dan fisik seorang anak. Yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik pada anak dapat mengakibatkan luka ringan seperti memar atau lecet. Nah, jika kekerasan cukup parah, maka bisa mengakibatkan luka robek, bagian dalam, patah tulang, pendarahan internal, atau lebih parahnya lagi menyebabkan kematian. Nah, cedera-cedera parah seperti ini tentu akan menghambat pertumbuhan sang anak. Kemudian kesehatan mental, dampak KDRT pada anak dalam hal kesehatan mental ini juga salah satu dampak yang bisa bertahan hingga anak dewasa sehingga beresiko mengganggu perkembangannya. KDRT pada anak bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti tadi post traumatic stress disorder dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, kecemasan, depresi, dan gangguan suasana hati lainnya. Kemudian memiliki trauma masa kecil. Trauma KDRT pada anak dapat mengakibatkan ia mengalami masalah kepercayaan, gangguan perilaku, komunikasi, dan hubungan. Mungkin pas dewasa nantinya ia akan tumbuh menjadi pribadi yang agresif, kasar, dan rentan terhadap penyalahgunaan zat-zat terlarang. Lebih parahnya lagi, biasanya anak dengan korban KDRT memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dampak lainnya juga bisa seperti mengalami kesulitan belajar atau mengerjakan tugas. Dan mereka juga memiliki kecemasan dan ketakutan terus-menerus. Kemudian yang keempat, gangguan perkembangan otak. Gangguan perkembangan otak ini bisa menyebabkan perkembangan otak pada anak terganggu, seperti gangguan perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Ini menyebabkan misal kesulitan berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang baik. Anak juga biasanya mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan keterampilan dasar. Kemudian kesulitan bersosialisasi. Nah, anak yang mengalami KDRT biasanya memiliki ketakutan dan masalah kepercayaan pada orang lain. Sebab mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan. Mungkin karena selalu merasa tidak aman, cemas, memiliki sikap agresif, dan menarik diri. Kemudian masalah perilaku. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak atau anak yang memiliki trauma terhadap KDRT juga dapat menyebabkan masalah perilaku selama masa kanak-kanak hingga ia dewasa. Anak mungkin memiliki emosi yang meledak-ledak, perubahan suasana hati, perubahan perilaku, selalu merasa sedih, hiperaktif, bahkan merasa rendah diri. Nah, beberapa perilaku ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak karena bisa berlanjut hingga ia tumbuh dewasa. Nah, dari dampak KDRT bagi korban dan anak, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Kemudian harus tercipta kerukunan dan keramaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Kemudian harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian
butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Kemudian, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Nah, dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Kemudian antara suami dan istri, tidak berpindah. Oke. Antara suami istri harus ada yang bisa mengalah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga dari konflik tersebut tidak menimbulkan kekerasan. Selain upaya tadi, ada upaya lain untuk mencegah dan penanggulangan KDRT dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai tindakan preventif. Antara lain, meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antar suami istri, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami. Akan tetapi, jika upaya preventif ini yang dilakukan masih tetap terjadi pada istri, maka seorang istri pun harus melakukan beberapa tindakan. Contohnya, seorang istri harus mampu meninggalkan suami dalam jangka waktu beberapa lama sampai suami menyadari pentingnya kehadiran istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun sanksi kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas. Kemudian, membuat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan. Dan yang terakhir, istri harus berani melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh sang suami. Perlu diketahui juga pelaku yang melakukan KDRT dan perlu diketahui anak dan korban yang mengalami KDRT ini sangat membutuhkan bantuan dan penanganan yang tepat. Maka itu, jika melihat atau mengalami KDRT, sebaiknya segera laporkan pelaku pada pihak yang berwenang. Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog maupun psikiater maupun ahli lainnya. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan dan paparkan mengenai KDRT yang merupakan isu dalam psikologi keluarga. Semoga membantu dan thank you for not doing KDRT. Tolong katakan tidak pada KDRT, stop KDRT, no playing KDRT, karena KDRT ini sangat merusak fisik maupun psikologis sang korban maupun anak dan lingkungan. Dan saya rasa dampak KDRT ini sangatlah jelas karena bisa berdampak hingga orang mengalami atau berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.